Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di sini saya Liza Rufania Safitria NIM 20040110023 akan menjalankan tugas mata kuliah Kewarganegaraan dosen pengampu Ibu Nurul Sofiah MPD yang bertemakan ketahanan nasional. Simak baik-baik ya. Selanjutnya, pengertian dari ketahanan nasional. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan, dapat, dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar dan dalam yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Selanjutnya, pengertian bela negara. Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan istilah bela sebagai menjaga baik-baik, memelihara, merawat, melepaskan dari bahaya, memihak untuk melindungi dan mempertahankan sesuatu. Sesuatu yang harus dijaga, dipelihara, dirawat, dilindungi dan dipertahankan dalam konteks ini adalah negara. Tugasnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti. Dengan demikian, bela negara dapat diartikan sebagai menjaga, memelihara, melindungi dan mempertahankan eksistensi negara, bahkan melepaskannya dari bahaya. Keadaan atau kondisi selalu berkembang dan keadaan berubah-ubah. Oleh karena itu, ketahanan nasional harus dikembangkan dan dibina agar memadai sesuai dengan perkembangan zaman. Jika kita mengkaji ketahanan nasional secara luas, kita akan mendapatkan 3 wajah ketahanan nasional. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai satu konsepsi. Perlu diingat bahwa ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk menanggulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Sebagai ilustrasi, apabila kita mengatakan bahwa ketahanan nasional Indonesia pada masa kini lebih tinggi tingkatannya dibandingkan tahun lalu, kondisi Indonesia tersebut diukur dengan menggunakan konsepsi ketahanan nasional Indonesia, yakni ajaran Astagatra. Ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi itu memang senantiasa berubah dalam arti dapat meningkat atau menurun. Jadi, kondisi itu tidak bersifat statis. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi. Bangsa Indonesia bisa survive walaupun menghadapi banyak ancaman dan bahaya karena bangsa Indonesia menggunakan strategi ketahanan nasional. Selanjutnya, dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Yang pertama, ketahanan nasional di bidang politik. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Yang kedua, ketahanan nasional bidang sosial. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, seimbang, serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Yang ketiga, ketahanan nasional di bidang ekonomi. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Yang keempat, ketahanan nasional bidang budaya. Yang terakhir, ketahanan ideologi. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Konsep ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional bermula dari adanya ketahanan diri atau individu. Berlanjut
pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional. Bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Istilah bela negara dapat kita temukan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 UUD NRI 1945. Pasal 27 ayat 3 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam buku Permasyarakatan UUD NRI 1945 oleh MPR tahun 2012 dijelaskan bahwa pasal 27 ayat 3 ini dimaksudkan untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni upaya bela negara bukan hanya monopoli TNI tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, tidak benar jika ada anggapan bela negara berkaitan dengan militer atau militerisme dan seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia. Jika bela negara tidak hanya mencakup perang mempertahankan negara, maka konsep bela negara memiliki cakupan yang luas. Bela negara dapat dibedakan secara fisik maupun non-fisik. Yang pertama, secara fisik, yaitu dengan cara memanggul senjata, menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Pengertian ini dapat disamakan dengan bela negara dalam arti militer. Yang kedua, secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman. Bela negara demikian dapat dipersamakan dengan bela negara secara non-militer. Bela negara perlu kita pahami dalam arti luas, yaitu secara fisik maupun non-fisik, yakni militer ataupun non-militer. Pemahaman demikian diperlukan oleh karena dimensi ancaman terhadap bangsa dan negara dewasa ini tidak hanya ancaman yang bersifat militer, tetapi juga ancaman yang sifatnya non-militer atau nir-militer. Selanjutnya, apakah kalian tahu pentingnya ketahanan nasional dan bela negara? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, pentingnya ketahanan nasional adalah menjaga keutuhan negara dari berbagai ancaman yang ada. Selanjutnya, yang kedua, pentingnya bela negara. Pentingnya bela negara yaitu menjaga dan mempertahankan negara dengan upaya ketahanan nasional. Sudah tahu kan kalian pentingnya ketahanan nasional dan bela negara? Selanjutnya kita sampai di menggali sumber historis sosiologis politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama Sesquad. Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme menjalar sampai kawasan Indochina sehingga satu persatu kawasan Indochina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Tahun 1960-an terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan gerakan komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965, namun akhirnya dapat diatasi. Sejarah keberhasilan bangsa Indonesia menangkal ancaman komunis tersebut menginspirasi para petinggi negara, khususnya para petinggi militer, untuk merumuskan sebuah konsep yang dapat menjawab mengapa bangsa Indonesia tetap mampu bertahan menghadapi serbuan ideologi komunis padahal negara-negara lain banyak yang berguguran. Jawaban yang dimunculkan adalah karena bangsa Indonesia memiliki ketahanan nasional khususnya pada aspek ideologi. Belajar dari pengalaman tersebut dimulailah pemikiran tentang perlunya ketahanan sebagai sebuah bangsa. Pengembangan atas pemikiran awal di atas semakin kuat setelah berakhirnya gerakan-gerakan 30 September atau PKI. Pada tahun 1968, pemikiran di lingkungan SSKAD tersebut dilanjutkan oleh Lemhanas, yakni Lembaga Pertahanan Nasional, dengan dimunculkan istilah kekuatan bangsa. Pemikiran Lemhanas tahun 1968 ini selanjutnya mendapatkan kemajuan konseptual berupa ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan
militer. Pada tahun 1969 lahirlah istilah ketahanan nasional, yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk menghadapi segala ancaman. Kesadaran akan spektrum ancaman ini lalu diperluas pada tahun 1972 menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, yakni ATHG. Akhirnya pada tahun 1972 dimunculkan konsepsi ketahanan nasional yang telah diperbarui. Pada tahun 1973 secara resmi konsep ketahanan nasional dimasukkan ke dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 4 MPR 1978. Lembaga Ketahanan Nasional yakni Lemhanas, RI sebagai lembaga negara yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia sudah membuat badan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional sebagai bagian dari Lemhanas RI. Kita sampai di dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Kita simak baik-baik ya. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan pada kita, pada konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Setidaknya ini terbukti pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme tahun 1965 dan yang lebih aktual menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai 1998. Sampai saat ini kita masih kuat bertahan dalam wujud NKRI. Bandingkan dengan pengalaman Yugoslavia ketika menghadapi ancaman perpecahan tahun 1990-an. Namun demikian, seperti halnya kehidupan individual yang terus berkembang, kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika yang terus-menerus. Ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah. Selanjutnya, esensi dan urgensi ketahanan nasional. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks. Selanjutnya, apa sih 3 aspek kehidupan alamiah Trigatra? Yang pertama yaitu gatra letak dan kedudukan geografi, yang kedua gatra keadaan dan kekayaan alam, dan yang ketiga gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Materi sebelumnya sudah kita sebutkan Trigatra, selanjutnya yaitu 5 aspek kehidupan sosial yakni Pancagatra. Yang pertama yaitu gatra ideologi, yang kedua gatra politik, yang ketiga gatra ekonomi, yang keempat gatra sosial budaya, yang kelima gatra pertahanan dan keamanan. Selanjutnya materi terakhir yaitu esensi dan urgensi bela negara. Esensi dan urgensi bela negara. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman hakikat ketahanan nasional dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjaga ketahanan negara kita dan membela negara kita sebagai bentuk cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya.